stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa kembali di Nunggu Buka. Semoga puasamu lancar dan diberi berkah. Kali ini saya ingin membahas tentang aborsi. Dimana aborsi ini kan kontroversial ya, banyak pertentangan. Ada yang setuju, ada yang tidak, tentu saja. Dan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di banyak negara. Dan menurut pandangan agama juga masih masih pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang enggak, dan ada yang tergantung kasusnya apa. Misalnya ketika untuk alasan medis karena itu berbahaya untuk si orang tuanya, berbahaya untuk ibunya. Ada yang bilang itu diperbolehkan gitu loh. Tapi ada juga yang menolak karena itu pemberian Tuhan, itu rezeki. Jadi kalau kamu mengaborsi berarti kamu menentang Tuhan, menolak rezeki gitu loh. Tapi kalau di Indonesia sendiri, di hukum negara Indonesia sendiri, itu juga diatur. Nah, saya lihat dulu nanti, takut salah ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Kesehatan ya. Itu pasal 75, 77 dan pasal 194 mengatur aborsi gitu. Dan aborsi diperbolehkan di pasal 75 ini ya, dengan kondisi yang pertama kalau dia yaitu tadi secara medis yang mengancam nyawa si ibu, itu boleh aborsi. Lalu yang kedua, dia itu korban pemerkosaan. Nah, itu juga diperbolehkan. Dan di pasal lainnya juga mengatur teknisnya lah, teknis aborsi gitu. Tapi di luar itu, jadi saya pernah membaca sebuah buku ya, namanya Freak Economics, yang ditulis oleh jurnalis dan ekonom. Jadi di situ ditulis, dia menceritakan tingkat kriminalitas di Amerika itu menurun drastis di awal 90-an. Banyak yang menduga kalau kriminalitas itu turun karena ya aparatnya sudah memadai, kemudian ekonomi sudah membaik. Tetapi ternyata setelah ditelusuri kembali, yang signifikan, yang berpengaruh itu ternyata karena aborsi dilegalkan ya sekitar tahun 70-an. Jadi para pelaku kriminal ini sebenarnya adalah anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang tidak mampu, yang dia orang tuanya tidak mampu memberikan penghidupan yang layak untuk anak-anaknya, sehingga ketika dia tumbuh remaja, tumbuh dewasa ya, mereka melakukan kriminal.
Apalagi di sana senjata legal ya. Ya, jadi angka itu turun karena aborsi gitu loh. Nah, terlepas dari boleh atau tidak di dalam agama, kalau di dalam negara kan tadi diatur gitu loh. Jangan-jangan ini bukan aborsinya yang membuat apa namanya, kalau sekarang kita lihat fenomena kayak klite, kayak apa ya, anak-anak remaja, kemudian yang ya anak-anak yang baru tumbuh dewasa, yang atau tingkat kriminalitas ya, kita sering mendengar entah itu di grup-grup WA, di grup-grup Facebook gitu, entah itu klite atau apa. Jangan-jangan itu sama kayak di Amerika tadi, terjadi karena anak-anak ini tumbuh tidak dididik dengan penanganan yang tepat gitu loh. Maksudnya mereka jauh dari perhatian orang tua, jauh dari pendidikan yang layak, jauh dari gizi, nutrisi yang layak, dan lain sebagainya. Apa ya, intinya mereka tumbuh dengan tidak dirawat dengan baik gitu loh. Mungkin karena pilihan aborsi itu tidak menjadi tidak menjadi pilihan, tidak terpikirkan gitu loh, ketika misalnya terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Dan kehamilan yang tidak diinginkan itu kan tadi bisa terjadi pada pasangan yang menikah juga gitu loh. Tapi intinya ya itu tadi, jangan-jangan ini bukan soal aborsinya gitu loh, tapi soal bagaimana mendidik anak gitu. Kalau kita ingin mendidik anak secara agamis, misalnya secara religius, tetapi kita masih struggling dengan hidup kita, masih kurang sejahtera dan tidak didukung dengan baik juga oleh negara. Misalnya tidak ada jaminan sosial yang bisa kita dapatkan dengan layak, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan. Ya ini akan menghasilkan generasi yang mengarah ke kriminal gitu loh. Dan di buku Freakonomics tadi kalau kita lihat kan aborsi legal di tahun 70-an dan baru berdampak dengan jelas penurunan kriminalitasnya drastis itu di awal tahun 90-an. Kan butuh waktu 20 tahun untuk populasi Amerika yang ya mirip lah dengan kita. Jadi terlepas dari itu boleh atau enggak aborsinya, intinya adalah bagaimana kita mendidik anak gitu loh. Kalau hanya menghasilkan generasi yang jadi kriminal ya, kita menghasilkan masyarakat yang kriminal juga, yang masyarakat yang jelek, yang buruk itu tidak bisa menghasilkan pemimpin yang buruk juga gitu loh. Jadi awal mulanya dari keluarga, bagaimana mendidik anak dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalau kamu punya pandangan yang berbeda, yang lebih menarik, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kalau kamu suka video ini, berikan saweran dengan klik link di deskripsi. Dan selamat berbuka puasa.